Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini dalam keadaan baik, sehat kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, turunlah pengurapan-Mu atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya firman yang ajaib ini akan menolong kami, memulihkan serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 18. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu sangat-sangat sentral. Tanpa Roh Kudus kita akan salah jalan. Tanpa Roh Kudus kita akan tersesat. Kita sangat membutuhkan Dia supaya hidup kita tidak tersesat, tidak salah, dan tidak binasa. Saudara, peranan Roh Kudus itu sangat-sangat sentral. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat, kita renungkan baik-baik. Yang pertama, peranan Roh Kudus adalah memperbaharui cara kita berpikir, memperbaharui mentalitas kita, memperbaharui hati kita, dan memperbaharui hidup kita. Terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Dan ada kualitas rohani yang naik dari waktu ke waktu ketika saudara dan saya bergaul dengan Roh Kudus. Kita akan semakin dewasa. Kita akan semakin tajam. Kita akan semakin peka dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membangunnya? Ya, perlu kita mendekat kepadanya. Kita saat teduh, kita berdoa, kita menyembah Dia, serta membaca dan merenungkan firman-Nya dari waktu ke waktu. Sehingga diperbaharuilah pikiran kita, mentalitas kita, hati kita, dan kehidupan kita. Berikutnya saudara, Roh Kudus akan memimpin kita
dalam seluruh kebenaran. Tidak setengah, tidak separuh, seluruh kebenaran Roh Kudus akan menuntun kita, memimpin kita. Sehingga hidup kita ini menjadi benar, menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Peranan Roh Kudus juga memberikan karunia. 1 Korintus 12 ayat pertama sampai 11. Bagaimana Roh Kudus kemudian memberikan karunia, berkata-kata dengan hikmat, iman yang teguh, dalam keadaan apapun tetap percaya, memberikan juga mujizat. Ada banyak karunia-karunia yang akan kita terima, kita alami ketika hidup kita benar-benar dipenuhi, dituntun oleh Roh Kudus. Kemudian saudara, Roh Kudus akan mengubah seluruh kehidupan orang percaya. Kian lama, kian serupa dengan Kristus. Kerinduan saya dan saudara yang betul-betul percaya kepada Yesus Kristus adalah dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga makin lama kehidupan kita makin serupa dengan Kristus. Roh Kudus menuntun kita untuk kemudian kita memiliki sifat-sifat Kristus ataupun buah roh di dalam kehidupan kita. Saudara, peranan Roh Kudus memimpin kita, menolong kita untuk kita kemudian mendapat privilege sebagai anak Allah yang tidak perlu lagi takut kepada roh-roh yang ada di dunia ini, roh perbudakan dan lain-lain. Kita mendapatkan satu anugerah yang begitu luar biasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan, saudara. Peranan Roh Kudus menginsapkan seluruh dosa yang terselubung ataupun yang nyata-nyata. Sehingga ada pertobatan, sehingga ada pemulihan, sehingga ada berkat yang dinyatakan. Saudara, penting sekali peranan Roh Kudus untuk kemudian kita menyadari dosa-dosa kita, untuk kemudian kita meninggalkan dosa-dosa kita. Semua karena peranan Roh Kudus. Jadi saudara, akan sangat berbahaya, akan sangat mengancam kehidupan kita apabila kita berjalan tanpa Roh Kudus. Sebab dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Artinya saudara, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan mengalami kebenaran yang sepenuhnya. Dan itu akan sangat-sangat membahayakan kerohanian kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersekutu, bergaul karib dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Yesus sendiri. Roh Kudus adalah roh yang lembut, roh yang penuh dengan sabar, roh yang menuntun, menolong kita, bahkan menginsapkan kita dari dosa-dosa. Peranannya yang sangat menguatkan setiap kehidupan kita saat-saat kita mengalami pencobaan. Peranannya sangat menguatkan kita saat-saat mengalami tantangan. Peranannya sangat menguatkan kita saat-saat kita mengalami masalah hidup. Dia hadir untuk memberikan kekuatan bagi kita, untuk memberikan kita kemenangan. Dia membuat saudara dan saya tidak menyerah dalam hidup ini. Tidak menyerah. Semakin kita dekat, semakin kita intim, semakin kita bergaul dengan Roh Kudus, maka saudara makin lama makin kuatlah kita menghadapi semua tantangan dan proses kehidupan. Kita perlu Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus yang manis
ada di dalam kita, menyertai kita, memulihkan kita, serta memakai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus yang manis, yang terus menolong kami, mengingatkan kami, menuntun kami, sehingga jalan-jalan hidup kami adalah jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah kami terus di dalam hidup kami, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami ada di jalan yang benar, sehingga kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.